Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan basis data kali ini, maaf, di BMS kali ini kita akan membahas tentang lingkungan basis data. Pertama, kekangan dalam basis data. Kekangan dalam basis data dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data. Yaitu pertama, redundancy data. Redundancy data yaitu masalah yang muncul apabila ada data yang diisi secara sama dan berulang-ulang pada beberapa file basis data yang semestinya tidak diperlukan. Hal tersebut dapat mengakibatkan proses updating yang lebih lama dan memungkinkan terjadinya inkonsistensi data. Contoh seperti ini, pada tabel mahasiswa ada field text nama, ada nomor mahasiswa, ada alamat. Sedangkan pada tabel KRS ada nama, ada nomor mahasiswa, ada jumlah mata kuliah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada perulangan nama mahasiswa baik pada tabel mahasiswa maupun pada tabel KRS. Oke, yang jadi persoalan di sini adalah jika ada dua nama di sini, berarti kita akan mengisi data yang sama berulang. Oke, yang mengakibatkan bisa jadi tempat penyimpanan atau adanya inkonsistensi data. Nah, yang paling terasa itu adalah apabila kita memiliki tabel penjualan di mana kita menyimpan alamat customer pada tabel yang sama pada penjualan kita. Kendalanya terjadi apabila customer tersebut berpindah alamat. Kita memiliki customer yang sama dengan dua alamat yang berbeda. Oke. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya redundancy data, maka diperlukanlah kekangan atau ada cara penyusunan file basis data tertentu. Oke, dengan harapan mengurangi inkonsistensi data dan redundancy data. Berikutnya inkonsistensi data. Inkonsistensi data yaitu data yang tidak konsisten pada field yang sama untuk beberapa file dengan kunci yang sama. Terjadi akibat kesalahan dalam pemasukan data atau update data. Akan mengakibatkan kesalahan pada hasil pengolahan basis data yang tidak sesuai dengan fakta. Contohnya pada file mahasiswa dan KRS di atas. Oke, sini ya. Oke. Berikutnya isolasi data untuk standarisasi dikarenakan pemakaian beberapa file basis data yang tersebar dalam beberapa file. Hal ini menyulitkan programmer untuk mengambil dan menyimpan data. Contoh, akan sulit apabila data tersimpan dalam format teks, basic dan lain-lain. Oke, misal seperti ini. Kita perlu cara suatu tipe file tertentu sedemikian rupa agar programmer dapat menyimpan dan mengambil data dengan konsisten. Sebab seperti ini, kalau kita punya sebuah database, boleh jadi database kita diakses oleh lebih dari satu aplikasi. Oke? Jika format datanya adalah teks, maka dua aplikasi tadi akan kesulitan, ya. Karena pertama tidak ada yang mengelolanya, juga tidak ada tidak ada standarisasi pada format penyimpanan tersebut. Oleh karena itu dibutuhkanlah basis data yang memiliki standarisasi tertentu sedemikian rupa sehingga jika basis data kita diakses oleh lebih dari satu aplikasi, maka aplikasi tersebut dapat menggunakan data kita dengan seragam, ya. Oke. Berikutnya ada masalah apabila database kita itu digunakan oleh lebih dari satu pengguna atau multi-user. Basis data dapat diakses oleh beberapa pemakai secara simultan. Karena data yang diolah tidak bergantung dan menyatu dalam program, tapi terlepas dalam satu kelompok data. Oke. Ya. Artinya sebuah basis data itu dapat diakses oleh banyak program tadi, ya. Dan data yang kita yang
yang diolah ini tidak menyatu pada program, tapi berada dalam satu kelompok data. Contoh sederhana seperti ini, apabila sebuah program A itu mengelola data mahasiswa dan program B juga mengelola data mahasiswa yang sama, maka data tersebut tidak tersimpan pada masing-masing program, melainkan tersimpan dalam database. Artinya apa? Artinya perubahan yang terjadi pada suatu program juga terrefleksi pada program database. Jadi ketika program A mengupdate data mahasiswa, maka hasil update-nya juga dapat dilihat oleh program B. Oke, kurang lebih seperti itu. Berikutnya adalah masalah keamanan. Pada prinsipnya, file basis data hanya boleh diakses oleh pemakai tertentu yang memiliki wewenang. Nah, pembatasan dapat dilakukan melalui DBMS atau pada program aplikasi. Nah, pada DBMS kita mengenal yang namanya autentikasi dan otorisasi. Sederhananya gini, ketika kita mengakses database MySQL, maka kita perlu mensuplai username dan passwordnya. Oke, seperti itu. Berikutnya masalah integritas atau integrity. Untuk menjaga agar unjuk kerja sistem tetap dalam pengendalian penuh dan secara teknis, maka ada kunci primer yang menghubungkan beberapa file yang saling berkaitan. Oke, misalnya seperti tabel mahasiswa dan KRS yang kita lihat sebelumnya di sini. Di sini maka agar ada hubungan antara tabel mahasiswa dan tabel KRS, maka dibutuhkanlah kunci primer yang dapat menghubungkan mereka berdua. Nah, dalam contoh di sini kita bisa lihat bahwa file mahasiswa atau tabel mahasiswa dapat terhubung dengan tabel KRS menggunakan kunci primer nomor mahasiswa atau nomor BP. Oke, seperti itu ya. Nah, kunci primer inilah yang digunakan untuk menyatukan tabel-tabel yang terpisah tadi, sehingga mereka bisa kita lihat sebagai satu kesatuan data. Oke. Nah, kembali lagi ke berikutnya, masalah dalam kebebasan data atau independence. Basis data yang dirancang hendaknya tidak bergantung pada program aplikasi yang dibangun, sehingga apabila ada perubahan field tidak perlu merubah programnya. Oke, jadi gini, DBMS yang kita buat, yang kita rancang itu terpisah atau merdeka dari kebutuhan aplikasi. Oke, sehingga aplikasi di sini fungsinya hanya untuk mengakses database saja, ya. Database kita atau basis data kita tidak bergantung pada program aplikasi. Yang diharapkan di sini adalah apabila terjadi perubahan program aplikasi, maka perubahan terjadi secara halus. Misal, apabila kita beralih dari PHP menjadi Visual Basic misalnya, maka database kita akan dapat digunakan secara langsung tanpa karena tidak ada ketergantungan dari database kita kepada aplikasi yang lama. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua, organisasi file basis data. Tujuan organisasi file dalam basis data adalah pertama, menyediakan sarana pencarian record bagi pengolahan, seleksi dan penyaringan. Yang kedua, memudahkan pembuatan dan pemeliharaan file. Jadi gini, tabel-tabel dalam basis data itu disusun menggunakan cara tertentu. Agar apa? Agar proses pencariannya, proses pengolahannya, dan penyaringannya menjadi cepat. Sehingga dibutuhkanlah suatu cara atau mekanisme penyimpanan data tertentu. Oke, seperti itu. Nah, sebab pada dasarnya ya, media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan file itu ada yang sifatnya sequential access storage device dan direct access storage device. Secara etimologi kita bisa artikan di sini bahwa sequential access storage device artinya adalah perangkat penyimpanan yang diakses secara sequential. Sequential di sini artinya adalah record dibaca secara berurutan. Oke? Karena dia sifatnya berurutan, maka tidak ada pengalamatan.
Ketika kita hendak mengakses data pada elemen kelima, maka kita harus mengurut data tersebut dari elemen ke-0 ke elemen ke-5. Kenapa? Karena dia bersifat sequential, berurutan. Oke? Berikutnya data disimpan dalam bentuk blok. Proses penulisan hanya dapat dilakukan sekali, contohnya magnetic tape. Nah, ada juga penyimpanan file yang sifatnya direct access storage device, yaitu data atau alat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung. Artinya, pembacaan datanya tidak harus berurutan. Oke? Nah, oleh karena itu, maka dia memiliki alamat. Data dapat disimpan dalam bentuk karakter atau blok. Penulisan dapat dilakukan beberapa kali. Contohnya adalah hard disk dan floppy disk. Oke, kembali tadi di sini. Metode susunan file itu ada pertama sequential atau urut. Record disimpan berdasarkan suatu kunci. Pencarian record tertentu dilakukan record demi record berdasarkan kata kuncinya. Oke, berikutnya ada random atau acak. Kunci record ditransformasikan ke alamat penyimpanan dalam media fisik secara acak. Oke, gini. Ketika kita menyimpan data dalam hard disk, maka metode penyimpanannya ada yang sifatnya itu sequential, di mana data disusun secara berurutan, ya. Dan pencarian data dilakukan record demi record secara berurutan berdasarkan kuncinya. Ada juga yang menggunakan yang disimpan secara acak atau random, di mana kunci record ditransformasikan ke alamat penyimpanan dalam media fisik secara acak. Ya. Ada juga yang indeks sequential, yang gabungan antara metode urut dan metode acak. Record disimpan secara berurutan dengan menggunakan kunci. Masing-masing record memiliki indeks, sementara pengalamatan dilakukan secara acak. Ada juga indeks random, artinya adalah record disimpan secara acak, masing-masing record memiliki indeks. Oke, sederhana seperti ini. Ketika kita hendak mencari data, maka kita membutuhkan indeks atau nomor urutnya. Oke, nah data tadi diakses secara sequential, berurutan dari indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4 hingga indeks ke n. Oke, nah persoalannya adalah ketika kita menyimpan data dalam hard disk, jika kita menyimpannya secara berurutan, maka alokasi tempat penyimpanan di hard disk boleh jadi tidak memadai. Oke, karena hard disk itu kan dia bisa aja memiliki bolong-bolong dalam penyimpanannya, karena kita menyimpan dalam suatu hard disk, maka ada data yang dihapus. Ketika data dihapus, maka muncullah celah atau lubang-lubang pada hard disk tersebut. Oke, sehingga penyimpanan secara sekuensial kurang tepat. Ya, kita butuh penyimpanan secara acak. Sementara itu, agar data itu bisa dicari dengan cepat, maka kita butuh indeks. Nah, indeks sekuensial ini kurang lebih bekerja seperti itu. Oke, ya seperti itu. Nah, berikutnya ada istilahnya skema dan subskema. Skema dan subskema digunakan untuk menggambarkan hubungan logik antara data dan base data. Skema definisikan sebagai memberikan deskripsi hubungan logik secara lengkap dari base data, meliputi rinci record, set, dan area untuk aplikasi yang menggunakan base data tersebut. Sementara subskema merupakan deskripsi terpisah dari kunci data, kunci rinci data, record, set, dan area yang digunakan oleh program aplikasi. Oke, ya. Di skema itu kurang lebih seperti susunan database-nya seperti itu ya. Bagaimana tabel-tabel yang berelasi itu digambarkan dan dideskripsikan. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Hubungan hierarkis antara skema, subskema, dan aplikasi. Oke, kita skip aja. Oke. Nah, di sini arsitektur sistem basis data. Pertimbangan dalam memilih arsitektur sistem basis data adalah pertama adalah keunggulan teknologi, yang kedua biaya pengembangan,
Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, jadi ketika kita hendak memilih apa basis data yang akan kita gunakan, maka tiga kriteria ini akan menjadi pertimbangannya. Oke, keunggulan teknologi, biaya pengembangan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, sementara itu, jenis arsitektur basis data itu bisa kita bagi menjadi pertama standalone atau tunggal, yaitu di mana DBMS, basis data, dan aplikasi basis data ditempatkan pada komputer yang sama. Catat ya, ditempatkan pada komputer yang sama dan hanya bisa dipakai oleh satu pemakai pada waktu yang bersamaan. Nah, berikutnya ada sistem terpusat atau centralized system, yaitu di mana sebuah terdapat terminal dan terdapat server. Oke, di sini ya. Nah, di mana terminal-terminal tadi itu mengakses satu server terpusat. Oke, kelebihannya adalah kita bisa mengakses database dapat diakses oleh banyak user, gitu ya. Itu kelebihannya. Oke, hanya saja kelemahannya adalah apabila terjadi kesalahan pada database, maka semua user tidak bisa mengakses database. Oke, itu dia kelemahan dari sistem yang terpusat. Berikutnya ada sistem client server, yaitu ditujukan untuk untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada sistem terpusat. Terdapat dua komponen utama dalam client server, yaitu client dan server, ya, di mana client berisi aplikasi, sementara server berisi DBMS dan basis datanya. Oke, di sini dua komponen utama di sini artinya adalah klien mengakses data ke server, dan untuk urusan penampilan data dan sorting data itu dilakukan oleh klien, sementara server itu hanya menyediakan datanya. Oke, nah apa keuntungan dari sistem client server ini? Karena komponen client dan server itu kita pisah, maka dimungkinkan terjadinya replikasi, ya. Kita bisa mereplikasi server menjadi beberapa buah, sehingga ketika sebuah server itu mengalami down, data dapat disajikan oleh server lain yang masih up, yang masih hidup. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Baik, sampai di sini pertemuan kita, materi kita. Saya ucapkan mohon maaf kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.